rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Puji Tuhan, shalom. Kita akan segera mulaikan ibadah Weston kita pada saat hari ini. Itu doa pembukaan oleh saudari Melan ya, membuka dalam doa. Namun kita angkat pujian doa terlebih dahulu. Kita angkat pujian yang tadi dengan hati yang bersungguh-sungguh. Kita yakin di dalam melayani pekerjaan Tuhan selalu ada mujizat Tuhan yang bekerja dengan kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Haleluya, haleluya. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa yang kami panggil, kami sembah Engkau hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, pada sore hari ini kembali kami datang ke hadirat-Mu dengan penuh kerendahan hati, mengucap syukur baik. Terima kasih Tuhan, kalau sampai saat ini kami masih boleh ada sebagaimana kami ada, kami masih dapat hidup bernafas dengan baik. Kami yakin dan percaya Tuhan, ini semua terjadi bukan karena kuat dan gagah kami, ataupun kami hidup baik dan benar di hadapan Tuhan, tapi kami yakin dan percaya ini semua adalah kasih karunia, anugerah, kemurahan, kebaikan Tuhan yang Tuhan selalu nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, pada saat sore hari ini
Kami serahkan kehidupan kami, hati pikiran kami Tuhan. Kami mau bawa hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kalau saat ini kami akan mengikuti ibadah Beston Tuhan, kiranya Tuhan mau pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Berikan kepada kami fokus dan konsentrasi dalam kami beribadah Tuhan, agar Tuhan apapun yang Tuhan Yesus yang kami lakukan dalam ibadah ini boleh berkenan dan menyenangkan di hati Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hamba-Mu yang akan bawakan firman-Mu Tuhan, Kau berkati, Kau urapi Tuhan, dan seluruh jemaat yang ada yang hadir pada saat ini maupun menyaksikan online Tuhan. Kau mau jamah kami semua Tuhan, Kau mau Tuhan Yesus lawat kami semua lewat ibadah kami pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan, namun kami juga berdamai dengan Engkau. Ampuni segala dosa, kelemahan, kelalaian, kekecewaan, ketidaksetiaan kami Tuhan, yang kami perbuat dalam kehidupan kami. Ampuni kami sekedar kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami akan mulai ibadah kami pada saat sore hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, terima kasih. Shalom, salam sejahtera, selamat siang. 9 sore saat hari ini. Ya, dan saat ini sedang menjalani pengangkatan diri. Dengan kita membawa diri kita untuk datang beribadah kepada Tuhan, itu akan menyempurnakan ibadah kita, ibadah puasa kita. Karena dengan kita menutup dengan doa, maka yakinlah dan percaya Tuhan pasti akan memberikan jawaban. Puji Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dalam Perjanjian Lama, dalam kitab Ayub pasal yang ke-14. Saya memegang salinan lama ya. Ayub Ayub pasal yang ke-14 ayat yang pertama. Nanti salah seorang membantu saya dalam terjemahan baru. Demikian firman Tuhan. Adapun manusia yang diperanakan oleh perempuan itu sedikit jua hari hidupnya, dan berpuas-puas ia dengan kesukaran. Salinan baru. Ayat 1 terjemahan baru. Manusia yang lahir dari perempuan, singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Ya. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, ini merupakan suatu pernyataan firman Tuhan melalui Nabi Ayub, yang kita ketahui bahwa Ayub ini adalah seorang hamba Allah yang hidup saleh, jujur dan setia kepada Tuhan. Kejujuran dan kesetiaan dan kesalehannya itu dapat dibuktikan ketika dia mengalami suatu ujian yang berat. Saudara, kalau kita melihat tulisan daripada Ayub ini, yang dimana secara manusia Ayub tidak bisa menyimpulkan, tidak mungkin berkata demikian, sehingga dia mengatakan bahwa hidup manusia itu berpuas-puas dengan kesukarannya. Kalau dalam salinan baru itu dikatakan sudah singkat umurnya dan penuh dengan kegelisahan. Ya, jadi secara keterbatasan kemanusiaan Ayub tidak bisa berkata demikian, ya. Tidak bisa dia menyimpulkan demikian, karena kalau kita merenungkan Ayub berkata demikian ketika di masa-masa sulit, ya bisa saja mungkin dia sedang dalam keadaan depresi, dia dalam keadaan yang kecewa berat karena ujian-ujian yang dia hadapi, padahal sebelumnya dia mengalami suatu kehidupan yang berlimpah-limpah, ya. Tapi biasanya manusia dengan hatinya ketika hidup di zona nyaman dan dia menerima suatu masa-masa yang membuat dia tidak berdaya,
manusia mudah kecewa, ya. Manusia mudah putus asa, manusia cenderung mempersalahkan keadaan, mempersalahkan orang, mempersalahkan Tuhan, ya. Tetapi di sini Ayub, kita semua percaya adalah orang beriman dan dia diberikan ilham, ya, daripada Tuhan, ya. Kesalehan Ayub itu membuat kita harus bisa memahami, ya. Tulisan Ayub ini bukan tulisan yang semata-mata hasil dari kekecewaan dia, ya, hasil kesimpulan dia secara manusia, tapi dia diberikan hikmat Allah sehingga dia berani mengatakan bahwa memang manusia hidup di dunia ini berpuas-puas dengan kesukaran, karena memang Tuhan sudah menunjukkan sesuatu juga lewat kebenaran firman Tuhan bahwa sejak kejatuhan manusia Adam dan Hawa, ya, yang bermula dari Hawa melihat Tuhan memberikan suatu peringatan pada manusia. Manusia diberikan fasilitas dan kehidupan yang abadi, ya, yang tiada batas, tetapi Tuhan menurunkan ada satu peraturan, ada satu syarat, bahwa ketika Tuhan memberikan suatu kebutuhan manusia di Taman Eden, Tuhan meminta supaya jangan engkau sentuh pohon akan hal yang baik dan yang jahat itu, ya. Mungkin kita bisa berpikir bahwa itu bukan berarti ciptaan Tuhan itu ada yang tidak sempurna, ya. Tetapi ini soal ketaatan saja. Tuhan menaruh hukumnya, ya. Di dalam kehendak bebas manusia, apakah mereka masih bisa mengendalikan diri mereka? Sekalipun sudah diberikan kelimpahan, tapi tetap saja kan manusia rasa inginnya itu seringkali tidak bisa terkendali. Ditambah lagi bisikan-bisikan dari setan. Nah, itu seringkali kita mengalami hal seperti itu, ya. Kita mungkin sudah diberikan kecukupan, puji Tuhan kita diberikan kelimpahan, tapi ada saja hal-hal yang kita tahu ini kalau sudah kita mau lagi, ingin lagi hal yang ini, itu kita akan bisa merusak wibawa, reputasi kita, ya, bisa merusak kehidupan kita, masa depan kita. Walaupun kita sudah berkecukupan, tapi selalu ingin saja hal-hal yang sebenarnya sudah di luar batas, yang mungkin secara hati nurani ini udahlah nggak perlu, toh kita sudah punya segalanya. Tapi ya karena ada keinginan dan mungkin kita tidak berjaga-jaga, ya, akan rayuan iblis itu, iblis pun selalu mengambil kesempatan. Makanya di Efesus Paulus menjelaskan, ya, hati-hati jangan beri kesempatan kepada iblis, jangan beri celah, ya. Di situ satu kali ada celah sedikit saja, itu dia akan manfaatkan sebaik-baiknya, ya. Makanya kita harus tetap berjaga-jaga. Ya mungkin seperti kasus-kasus sekarang saja, ya, yang mungkin kita selalu bahas tentang kasus Sambo itu, ya, Mr. Sambo. Mungkin ya dia sudah diberikan kecukupan, ya. Kalau kita baca berita bagaimana gajinya, ya, tunjangan luar biasa, fasilitas yang diberikan itu kurang apa lagi, ya, kurang apa lagi. Tapi ya karena ada sesuatu yang menggoda dia, yang mungkin ditambah lagi mungkin dia penuh dengan keinginan dan disambutlah oleh iblis, udahlah ambil aja hal ini, ya. Entah itu soal dari judi online kah, entah itu soal perasaan, ya, soal menyangkut perasaan, ya, iri, dengki, ya, nafsu kah. Akhirnya yang pada akhirnya itu membuat dia jadi jatuh. Ya bukan kasus ini saja, banyak itu terjadi di mana-mana, ya, itu terjadi. Ya seperti yang saya sharing di grup mengenai keadaan lembaga organisasi dari Amerika itu yang terkenal, Hillsong. Nah itu tidak tanggung, ya, itu orang-orang yang memiliki kedudukan di aras, ya, pemimpin-pemimpinnya justru jatuh dalam dosa perzinahan atau korup dan sebagainya. Itu terjadi.
Apakah mereka dikatakan tidak memiliki segalanya? Wah, mereka punya jemaat yang banyak, mereka punya fasilitas yang memadai, mereka punya harta, kekayaan, mereka punya tempat tinggal, mobil, pakaian yang bisa dikatakan ya semua serba mewah. Tapi tampaknya kenapa tetap saja mereka itu jatuh dalam hal-hal yang seperti itu ya. Kalau dibilang korup, kalau dibilang perzinahan, berarti kan itu sesuatu hal yang sudah berlebihan. Nah, itu tidak mungkin kalau mereka tidak tahu itu hal yang berlebihan. Tapi karena ada keinginan ya, yang tidak bisa dikendalikan, karena dia tidak berjaga-jaga, disambut oleh iblis, ya sudah. Akhirnya mereka terikat. Makanya kita selalu diingatkan, Yakobus 1 ayat yang ke-13, ayat 14, 15, bahwa manusia itu sebenarnya akan dicobai oleh keinginannya sendiri. Coba kita baca. Yakobus 1 ayat 13. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Ya. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Nah, sebenarnya kalau pencobaan yang sifatnya destruktif, menghancurkan, itu bukan cobaan dari Allah. Cobaan bisa datang daripada Allah, tapi biasa cobaan itu bersifat ujian ya, yang justru membangkitkan iman ya, untuk menguji kesetiaan kita. Kalau pencobaan yang diberikan iblis ya itu sifatnya memang betul-betul murni ingin menjatuhkan kita, murni ingin mengikat kita dan menyeret kita jauh daripada kasih karunia Tuhan. Nah, coba kita baca terus. Tetapi tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, Ya, karena ia diseret dan dipikat olehnya. ya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Ya, jadi itu ada langkah-langkahnya ya. Jadi kalau kita mulai sudah terikat dengan keinginan dan kita sudah melakukannya sampai kepada tahap sudah berbuat, nah itu sudah jadi dosa. Dan kalau ketika kita sudah berada di zona dosa itu, ya kita tidak ada pertobatan, kita jalan terus, ya udah, itu melahirkan maut. Ya, seperti kasus-kasus itu sudah di tahap ketiga, melahirkan maut. Maut di sini berbicara bukan saja engkau mati, tapi maut itu hidupmu hancur, ya, hidupmu celaka. Dan kalau engkau tetap membiarkan atau apalagi engkau sudah jatuh dalam dosa, engkau sudah pesimis. Nah, seperti Yudas saja. Yudas sebenarnya bukan berarti dia itu ya di lain sisi ya kalau kita renungkan, Yudas bukan berarti dia itu tidak selamat. Dia mungkin ada kesempatan untuk selamat. Tapi karena dia sudah jatuh dalam dosa dan dia tidak ada kesadaran, dia tidak mau bertobat. Dia langsung dihantui dengan perasaan bersalah. Udah terlalu berat apa yang dilakukan ya, mengkhianati Yesus. Nah, akhirnya itu iblis senantiasa mengintimidasi. Kamu tidak layak hidup, kamu harus menghabisi. Bisa saja seperti itu. Akhirnya dia menghabisi dirinya sendiri ya. Dan itu pasti tidak mungkin diperkenankan Tuhan ya. Karena menghabisi diri sendiri itu kena di ayat, barang siapa yang menghancurkan bait Allah itu ia akan kubinasakan. Nah, jadi dalam hal ini juga kita seperti diingatkan, di masa kesesakan, masa-masa sesulit apapun, jangan coba-coba minum racun, gantung diri. Berita kemarin saya baca, ada seorang ibu menggantungkan anaknya, ya, ya karena dia melihat suaminya tidak bisa menafkainya. Nah, itu jadi dia bikin korban anaknya, lalu dia rekam lagi, dia video supaya suaminya lihat. Ya, untungnya tali atau apa itu atau kain tiba-tiba putus dan itu kan agak tinggi, jadi dia bayinya itu jatuh, itu masih baik. Jatuh untungnya ke kasur tapi kan mengalami cedera. Nah, itu kan itu sudah tidak memakai akal sehat lagi. Nah, sekarang kita sebagai orang percaya kita diberikan firman Tuhan ini yang senantiasa mengisi pikiran dan hati kita untuk tetap terjaga kesehatannya ya. Karena kalau pikiran orang itu sudah tidak sehat, pasti segala sesuatu hal yang buruk akan terjadi. Dia akan kerjakan dengan caranya sendiri. Makanya Tuhan selalu ingatkan, jangan pernah mengandalkan
pikiran kita, kekuatan kita sendiri. Kekuatan manusia kalau kita ikuti terus itu akan menjadi keangkuhan. Yang akhirnya keangkuhan itu kan lawannya Tuhan. Berarti bukan hikmat Allah yang kita pakai, tapi hikmat kita sendiri. Walaupun kita rasa itu betul jalan yang kita ambil, tapi sebenarnya merugikan banyak orang. Keuntungan bagi kita, tapi merugikan banyak orang dan sebenarnya merugikan diri kita sendiri. Itu yang harus kita waspadai. Ya. Inilah kenapa kita bisa bercermin. Ya, dalam pekerjaan Tuhan juga kita harus hati-hati. Ya pastilah dalam pekerjaan Tuhan itu kita akan mengalami kesukaran. Ya, ada saja tantangannya. Di dalam dunia ini semenjak jatuhnya manusia, yaitu yang membuat manusia karena ketidaktaatan akhirnya tercerai dengan Allah. Tercerai dari kasih karunia Tuhan. Akhirnya mereka mengalami konsekuensinya. Mereka mengalami kehidupan yang fana. Mereka harus menjalani masa-masa sukar, ya. Karena Hawa itu di dalam Kejadian 3 itu sudah tertarik dan menjamah dan memakan buahnya, ya. Yang akhirnya konsekuensinya itu ada di Kejadian 3 ayat yang ke-24, ya. Coba kita baca. Kejadian 3 ayat 24. Ayat 24, ya. Dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkan Ayat 20, Kejadian 3 ayat 23, ya. Mulai. 3:23. Ya. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Ya. Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ya. Terus Ia menghalau manusia itu dari Ya. sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa keruk dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. ya. Jadi konsekuensinya mereka dihalaukan. Mereka diusir dan mereka akan sulit untuk masuk lagi ke Taman Eden. Karena di situ diberikan gambaran ada 2 kerubim, ya. Saya pernah memberitahu, ya, rahasia 2 kerubim itu sudah pernah lihat di mana? 2 kerubim, ya. Kalau dalam pelajaran. Ya, kita pernah di kamar rumah suci. Ya. Itu sebenarnya kamar rumah suci itulah, ya, rahasia kita masuk kepada penyembahan, mengalami Taman Eden yang sebenarnya. Itu menjadi suatu batasan kita untuk berjumpa dengan Tuhan. Nah, saat ini kita di dunia kita tidak akan menemukan Taman Eden itu. Tetapi secara rohani iya. Nah, makanya itu kita bisa ditunjukkan jalannya untuk menuju kepada Taman Eden yang sebenarnya. Yang klimaksnya itu di dalam penyembahan. Tidak mudah orang mau masuk ke Taman Eden itu kalau sudah dihalau. Tapi di dalam perjanjian baru itu semenjak Tuhan Yesus mati itu terbuka jalannya, dibukakan rahasianya, ya, supaya kita bisa mencapai kepada Taman Eden. Selama kita hidup di dunia, ya kita memang tidak akan melihat Taman Eden yang sesungguhnya, ya. Sampai kita nanti sudah mati dan masuk surga, ya kita akan melihat itu. Tapi secara rohani, saudara, kita bisa masuk itu, ya. Kita bisa melewati kerubim itu, tapi harus ada syarat-syaratnya. Ya kita tahu bagaimana syarat untuk menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran, supaya itu tidak terhalau lagi, ya. Tidak menjadi penghalau kita untuk masuk berjumpa dengan Tuhan, ya. Jadi itu rahasianya sebenarnya. Kita bisa menemukan Taman Eden secara rohani, ya. Itu kan kalau diletakkan di timur, yaitu tandanya itulah dengan jalan kebenaran kita menemukan penyembahan, ya, menemukan Taman Eden. Timur itu kan menggambarkan, ya, bagaimana matahari terbit. Itulah gambaran kebenaran, ya, kebenaran yang terbit dari timur. Kita bisa menemukan kebenaran penyembahan klimaks untuk masuk ke Taman Eden hanya dari kebenaran firman Tuhan dan pengajaran. Puji Tuhan, kita sudah diberitahukan kepada gereja Tuhan rahasia untuk masuk Taman Eden. Walaupun ada yang belum dibukakan, tapi kita sudah dibukakan. Kita harus lewat situ. Itu jalan-jalannya. Kalau manusia biar dia mau ilmuwan apapun, mereka mau cari pasti ada Taman Eden. Ya mereka menemukan secara fisik, iya. Tapi sudah bukan Taman Eden yang ada kemuliaan Tuhan. Tapi itu hanya bisa ditemukan secara roh. Nah,
Makanya rahasianya itu kita temukan dari kebenaran ya. Untuk menemukan Taman Eden yang dijaga di timur itulah kita menemukan kerubim ya. Kerubim yaitu gambaran tabernakel, gambaran kamar maha suci ya. Bagaimana kita bisa sampai di sana? Itulah lewat pengajaran. Pengajaran itulah yang disebut seperti jalan orang benar akan masuk kepada kebenaran. Semakin terang beneran, semakin kita melihat itu rahasia ya, rahasia kuasa Allah yang bertahta ya, bertahta di dalam Taman Eden, bertahta di sorga. Itu gambarnya di kamar maha suci. Itu jalan-jalannya nggak mungkin sampai kamar maha suci, saudara ya. Mungkin kalau masih dari abad pertengahan, masih siapa itu tokoh reformasi Martin Luther, yaitu belum dibukakan, belum sampai kepada kamar maha suci. Walaupun memang mereka sudah mengenal bagaimana pekerjaan roh, tapi ya belum dibukakan sempurna seperti sekarang ini. Tapi puji Tuhan, itu dibukakan semua karena jalan penderitaan ya. Penderitaan daripada Tuhan Yesus. Jalan penderitaan daripada Tuhan Yesus itu adalah jalan yang harus kita lalui supaya kita menemukan kehidupan yang berlimpah-limpah secara rohani. Manusia pasti akan mengalami kesukaran ya. Pasti akan mengalami kesukaran. Tapi rohani kita ini harus tetap menyala. Rohani kita ini harus tetap menerima asupan ya. Lewat makanan-makanan rohani. Kita membutuhkan buah-buah di Taman Eden itu. Ya. Tapi untuk menemukan kembali buah-buah kehidupan yang membuat kita tetap kekal, roh kita tetap menyala, yaitu masuk dalam penyembahan, kita harus tahu tahap-tahapnya. Yaitu ya lahir baru daripada air dan roh. Terutama saudara syaratnya itu harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Ya. Karena saudara tidak mungkin bisa berbuah-buah kalau saudara belum memiliki karunia. Karena karunia itu yang membawa kita kepada buah-buah rohani. Itu rahasianya jalan masuk ke Taman Eden surgawi secara rohani. Ya, secara kehidupan kita di masa sulit ini, rahasia untuk kita menemukan Taman Eden yang indah ya hanya di dalam penyembahan. Mau sendiri, mau dalam persekutuan ya. Saudara di dalam keadaan yang penuh dengan pergumulan ya, sepertinya saudara tidak ada teman cerita ya, hanya di dalam penyembahan saudara situ dilepaskan, dipuaskan ya. Bahkan saudara mungkin dibaharui kembali, diberikan kekuatan baru ketika saudara sudah menyembah dengan berbahasa roh ya. Tidak ada perkara yang mustahil. Tuhan bukakan kemuliaan Tuhan. Wah, itu indah sekali, indah sekali. Makanya seperti yang saya sudah katakan minggu lalu ya, gaya bahasa kita ini ya, gereja halaman itu, kenapa mereka semakin hari sudah semakin dibukakan ya, tentang rahasia penyembahan. Yang dulunya mereka suka ribut-ribut, tetapi mereka sekarang lebih cenderung ya, kita harus dalam keadaan khusyuk ya, tidak perlu dengan keributan. Itu kan perbincangan yang saya pernah share. Mereka sudah mulai paham hal yang seperti itu. Nah, sementara orang-orang gereja yang sudah dibukakan terlebih dahulu mana? Ya, kita justru semakin jenuh, semakin bosan, semakin pandang enteng ya, suara nubuatan. Tapi mereka ini yang mulai naik. Mereka begitu rindu hadirat Tuhan, mereka begitu rindu akan nubuatan, karunia roh yang sebenarnya sudah mulai menyentuh akan pengajaran yang kita sudah dapatkan terlebih dahulu. Bukan berarti kita hebat ya, memang kebetulan yang bukan kebetulan Tuhan percayakan lewat dari hal-hal yang kecil dulu, kelompok yang kecil, baru dari situ supaya membesar ya, yang besar. Jadi dalam hal ini juga perkara-perkara yang suci dan kudus itu sebenarnya tidak ditentukan dengan kuantitas ya. Tidak. Tetapi Tuhan melihat kualitas. Tuhan tidak butuh yang banyak ya. Untuk menghampiri secara intim Tuhan tidak perlu yang banyak ya. Karena yang banyak itu belum tentu mereka bersatu. Sedangkan hal yang kecil saja itu sulit bersatu ya, apalagi hal yang banyak. Saya sudah kasih gambaran minggu lalu ya. Kenapa 12 murid cuma 3 murid yang naik? Ya Tuhan tahu segala perkara ya. Tuhan tahu segala perkara. Di lain sisi memang ya Yakobus, Petrus, Yohanes itu mempunyai suatu makna dalam tulisan mereka. Yakobus berbicara tentang iman,
Petrus berbicara tentang pengharapan, Yohanes berbicara tentang kasih. Iman, pengharapan, dan kasih ini yang menentukan. Ya, ini yang menentukan, saudara. Dan itu kenapa mereka bisa mencapai merasakan kemuliaan Tuhan di atas gunung. Itu mesti naik gunung. Itulah pergumulan doa dan puasa. Ya. Doa dan puasa untuk menikmati hadirat Tuhan. Jadi bagi kita yang mengalami masa-masa sukar, ya kita tidak bisa memungkiri, ya kita tidak bisa mengelak. Di dalam dunia ini kehidupan manusia ada dua jenis kesukaran. Kesukaran yang terjadi secara umum itu terjadi bagi orang beriman maupun orang tidak beriman. Sama-sama mengalami hal-hal yang susah. Ya, kita sama-sama bergumul. Itu sudah sejak dari Adam dan Hawa yang tadi ya. Sejak diusir ya mereka mengusahakan tanah yang mereka tinggalkan. Ya, mereka bekerja keras. Itu sudah disuratkan. Tidak bisa kita mengelak. Hal yang kedua, kesukaran yang terjadi bagi orang beriman tetapi di dalam pekerjaan Tuhan. Jadi dalam pekerjaan Tuhan kita harus tetap konsisten. Ya, kalau kita konsisten, saya percaya pasti kita semestinya memiliki intensitas di dalam kita memiliki kehidupan yang dekat dengan Tuhan, dekat dengan firman-Nya. Telinga kita itu sangat tajam mendengar firman Tuhan, ya. Dan dengan begitu saya percaya hidup kita akan senantiasa aman, ya, di dalam Tuhan. Walaupun dunia bergoncang, tapi saya percaya masa sukar itu bisa kita lewati, ya. Apalagi kita ini adalah orang-orang beriman yang harus memiliki iman yang teruji, ya. Sebagai ayat-ayat terakhir itu seperti apa yang dikatakan Paulus dalam Roma 8 ayat yang ke-35. Roma 8 ayat 35 serta Yakobus 1 ayat 2. Roma 8 ayat 35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, Ya. atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Ya. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelih. Terus. 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih dari orang-orang yang menang. Ya, tetapi lebih dari semuanya itu, terlepas daripada semuanya itu, kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Ini sangat relate sekali dengan apa yang dituliskan di kitab Ibrani 10 ayat yang ke-35. Jangan lepaskan kepercayaan itu. Jangan undur daripada iman, ya. Dikatakan ayat yang seterusnya itu ayat yang ke-37, 38, boleh dikatakan kita ini bukan orang yang undur daripada iman. Karena orang yang undur daripada iman itu tidak akan pernah diperkenankan. Jangan harap saudara berharap mendapatkan kemenangan, keberhasilan, tidak. Kalaupun ada orang-orang yang justru mengalami kemenangan palsu itu. Kemenangan yang sesungguhnya rapuh, ya. Yang kelihatan saudara bisa membangun kerajaan tapi ya rapuh, ya. Akhirnya saudara hancur juga, ya. Karena saudara mendirikan kerajaan itu, mendirikan keberhasilan itu di atas pasir, ya. Sehingga ketika ada cobaan ambruk. Tapi kalau saudara berdiri di atas kebenaran itu seperti saudara mendirikan kerajaan di atas batu. Itu sudah pasti kuat. Itu pasti kuat, tidak akan tergoncangkan. Secara tempat kita saja dijanjikan kerajaan yang tidak tergoncangkan. Di dunia ini kalau kita tetap setia, berpegang teguh, tidak tergoyahkan, ya itulah iman yang sebenarnya. Kita tidak akan tergoncangkan dengan segala ujian apapun yang terjadi, ya, dengan kelaparan, aniaya, penindasan, kesukaran, ketelanjangan, itu tidak menggoyahkan iman kita. Karena kita tahu Tuhan pasti akan membuka jalan. Cobaan itu tidak melebihi kekuatan kita. Tapi semuanya Tuhan akan senantiasa memberikan jalan. Sekarang bagaimana kita menyikapi firman Tuhan ini, saudara? Ya, kita harus tetap berbahagia. Ya. Paulus katakan Filipi 4 ayat 4, tetaplah bersukacita. Aku katakan sekali bersukacita, tetaplah bersukacita. Kenapa kita disuruh tetap bersukacita walaupun masa kesukaran?
Ya, karena kita tahu kita punya pengharapan hanya kepada Tuhan Yesus. Kalau Tuhan sudah berfirman, ya Dia pasti akan melakukan. Jadi jangan ragukan, jangan kehilangan pengharapan. Tapi anggaplah, ya Yakobus 1 tadi ayat 2. Saudara-saudaraku, Ya. anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Ya. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ya, jadi semuanya itu ada penilaian khusus Tuhan. Kalau dikatakan hanya ujian supaya Tuhan mau melihat sampai di mana imanmu, ya Tuhan akan bertanggung jawab. Pasti ada upah yang Tuhan sediakan. Ya. Hidup kita untuk mencapai keberhasilan dan berkat Tuhan tinggal selangkah lagi. Seringkali karena tinggal selangkah kita sudah menyerah. Ya udah, undur lagi. Harusnya kita sudah meraih itu, tapi kita karena undur, ya karena kita tidak bersuka cita, kita kehilangan pengharapan, akhirnya ya kita kehilangan berkat Tuhan. Ya khususnya Jemaat Efrata bersama dengan Goshen menghadapi pekerjaan Tuhan, baik panitia ya dari mulai ketua, sekretaris, bendahara sampai kepada seksi yang lainnya, penata layan juga. Bekerjalah dengan tiada bergerak, ya, dengan tidak bergerak, dengan teguh berdiri di dalam pekerjaan Tuhan. Itu tidak ada yang tidak diperhitungkan Tuhan. Semuanya tidak sia-sia di mata Tuhan, semuanya diperhitungkan Tuhan. Kalau masuk dalam hitungan Tuhan, berarti saudara masuk dalam rencana Tuhan dan berkat janji Tuhan. Jadi maju terus ini panitia Natal 2022. Jadi ya sudah diberitahu ya tugasnya. Oh, si Ina belum tahu ya. Jadi singer kebetulan ada di sini. Ya. Singer di Natal. Ya saya juga belum kasih tahu soalnya. Ya jadi seperti itu. Jadi kebetulan ada di sini. Ya dengan panitia laksana yang ada ya bekerjalah dengan kesetiaan daripada Tuhan, dan ya pasti ada masa sukar. Tapi masa sukar itu bukan penghalang bagi kita, namun itu justru menjadi penilaian ya, menjadi ujian bagi kita. Dan buktikan kalau kita betul-betul mengasihi Tuhan, ya, apapun keadaannya kita akan tetap kerjakan pekerjaan Tuhan ya. Penting bersatu di dalam Tuhan supaya pekerjaan Tuhan yang nama Tuhan yang dimuliakan, dan kita bisa melihat pekerjaan Tuhan itu yang dikerjakan oleh hamba-hambanya, anak-anaknya yang setia. Ya Tuhan pasti sangat senang. Kalau hati Tuhan yang disenangkan, saya percaya hidup kita pun pasti akan aman dan sejahtera. Puji nama Tuhan, kita berdoa. Mustafa berdoa.
besar Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam sorga, Bapa yang kami panggil dan sembah Engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Gembala kami yang baik yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Kami boleh rasakan penyertaan-Mu sempurna Bapa dalam setiap kehidupan kami. Kalau sampai saat ini kami masih boleh ada sebagaimana kami ada, semua ini adalah karena kasih kemurahan-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami tidak dapat membalas segala kebaikan kesetiaan-Mu Tuhan, selain kami rindu mempersembahkan tubuh, jiwa, roh kami sebagai persembahan yang kudus, hidup, berlayak dan berkenan di pemandangan mata-Mu. Kami boleh rasakan arahan dari kebenaran firman-Mu itu yang menguatkan kami Bapa. Biar Engkau materaikan kebenaran-Mu di tanah hati kami, supaya itu dapat menjadi remah bagi kami untuk kami melanjutkan hidup kami di tengah-tengah dunia ini, dan selalu berpada pada apa yang Engkau kehendaki, dan memandang kebesaran-Mu, tahu berharap sungguh hanya kepada Tuhan saja. Ini yang menjadi kerinduan kami Bapa, firman-Mu Tuhan yang menjadi kekuatan dalam kelemahan kami, kebenaran-Mu Tuhan yang mengarahkan setiap kehidupan kami. Kami rindu selalu ada di dalam bait-Mu Tuhan, menikmati kasih setia Tuhan seumur hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, urapi dan berkati kami semua sore hari ini. Apapun yang menjadi pergumulan dan doa-doa kami Tuhan, kami percaya firman-Mu itu sudah menjawab sebagai jawaban bagi kami yang kami boleh rasakan dalam setiap kehidupan kami. Sore hari ini seberapa kami yang ada, Tuhan tahu apa yang menjadi kerinduan kami, bahkan sampai ke dasar hati kami yang paling dalam. Tidak ada yang tertutup di mata-Mu Tuhan, semua terbuka dan nyata di mata Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, apa yang harus kami sembunyikan, kami mau semuanya terbuka di mata Tuhan. Arahkan seluruh hati dan pikiran kami setiap saat Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan kami, kami percaya Tuhan Yesus selalu mengerti dan tahu. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu sore hari ini. Hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran-Mu, kembalikan kekuatan baru kepadanya Tuhan, biar selalu hidupnya boleh dipenuhi oleh kebenaran-Mu, hikmat-Mu yang menjadi bagian hamba-Mu. Pakai dia lebih lagi Tuhan, dimanapun dia pergi dan berada menyampaikan kebenaran-Mu, biar roh Tuhan selalu bersama-sama dengan dia. Terima kasih Bapa, sore hari ini Tuhan, kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami, sedia melayani kami satu persatu. Bahkan kami boleh rasakan kehadiran-Mu tatkala kami datang menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Bapa. Khusus sore ini kami berdoa Tuhan, buat rencana-rencana kami ke depannya Bapa, rencana New Ephrata Goshen Tuhan yang akan mengadakan Natal pada bulan Desember nanti. Persiapkanlah hati kami dari saat ini Tuhan, terlebih pikiran kami supaya kami sehati sepikir. Semua kami yang terlibat dalam acara ini, baik dari panitia bahkan sampai ke seksi-seksi yang ada, Tuhan satukan hati kami untuk pekerjaan-Mu yang besar ini Bapa. Biar kemuliaan-Mu yang mengarahkan seluruh hidup kami, kami boleh berjalan di jalan yang Tuhan kehendaki, sehingga apa yang kami rencanakan Tuhan campur tangan. Dan kami terlalu yakin kalau pada waktu-waktu yang lampau kami Tuhan sudah tolong, maka saat ini pun kami percaya pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dalam setiap acara-acara kami. Terima kasih Tuhan. Pada hari hanya nanti berikan cuaca yang baik, bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran-Mu pun Tuhan beri hikmat, beri kesehatan, kekuatan, supaya apa yang kami kerjakan pada hari hanya nanti, biar itu semua sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya Roh-Mu yang senantiasa mengiringi setiap hati dan pikiran kami, bahkan setiap langkah kami, perkataan kami, biar Roh Tuhan yang mengarahkan semuanya, supaya itu boleh benar-benar kami persembahkan untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu saja. Terima kasih Bapa. Suci kuduskan terus kehidupan kami Tuhan. Ampuni kami dari salah dosa, kelemahan kami. Bersihkan seluruh hidup kami dari hal-hal yang Tuhan tidak kehendaki, sehingga kami berlayak untuk selalu datang menghampiri hadirat-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam kami menyembah Engkau, roh kejahatan selalu menghampiri kami Bapa. Bahkan kuasa-kuasa yang
di udara pun boleh Tuhan nyelinap di hati kami. Tapi saat ini seberapa kami yang ada, kami mau berdiri di atas kebenaran-Mu. Kami mau panggil nama-Mu yang berkuasa. Kami tolak, tengking, usir, hancurkan siasat kuasa kegelapan itu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setan congkok keluar dari tempat ini. Darah Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa. Kami lain sedikit terakhir desain. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Ini doa dan pengharapan kami sore hari ini Tuhan. Kami alaskan doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Oh sungai dari Allah, penuhkanku. Oh sungai dari Allah, mengalir dalamku. Oh sungai dari Allah, puaskanku. Oh sungai dari Allah, Akulah batu karang yang teguh, hamba dari asal. Sandarkanlah kehidupan kamu pada batu itu, karena batu karang itu adalah menyerahlah kamu dengan sungguh-sungguh, hormatilah kehadiran karena aku hadir untuk membuktikan bahwa aku tidak pernah meninggalkan yang walaupun seringkali kamu jauh dan meninggalkan aku dan tidak setia di tetapi aku tetap setia di dalam setiap kehidupan hamba-hambaku dan anak-anakku. Di manakah penyerahan kamu yang sungguh-sungguh?
Berulang-ulang kali aku sampaikan kepada kalau kamu datang menyembah aku. Sembahlah aku di dalam roh dan kebenaran. Dari kamu tunadikan. Karena aku tidak mau kalau kamu tidak fokus kepada usaha ini. Jangan menyembah dengan pikiran yang bercabang migreno tonight. Tapi biarlah pengusatan hati dan pikiran kamu arahkan sungguh-sungguh kepada supaya kamu dapat merasakan satu persekutuan yang indah dengan aku. Kamu malah memandang kemuliaan turun di tengah-tengah. Aku sangat mengasihi dan mencintai kamu, sehingga aku boleh hadir di tengah-tengah hambaku dan anak-anakku. Kalau firman boleh aku sampaikan kepada kamu, ini bukan suatu kebetulan, ready come tonight. Tapi aku perlu mengingatkan di dalam kamu mengiring aku dan melayani pekerjaanku. Kamu akan berpuas-puas dengan kesukaran, ready come tonight. Sebab itu jalanilah kehidupan kamu di dalam kebenaran yang sungguh-sungguh, supaya kamu dapat merasakan satu pengalaman yang indah dengan aku. Kamu tidak akan meninggalkan aku ketika kamu mengalami tantangan yang datang dalam hidup. Lady, I know the crowd tonight. Sebab itu berbahagia bagi kamu yang mendengar firman saat ini. Lady, kamu tenang serta menaruh di dalam hati kamu dan praktek dalam setiap kehidupan kamu. Be ready tonight. Maka kamu akan melihat hal-hal yang indah yang aku buat di dalam setiap kehidupan kamu. Ready ignore the cry. Buanglah segala persebutan, ready come tonight. Buanglah segala hal-hal yang menjenuhkan kamu. Ready is I know di kamu tonight. Tapi aku mau supaya kamu semakin hari semakin mencintai aku dan firman-Mu. Karena firman-Mu selalu hadir di tengah-tengah kami, yang memberikan kekuatan, memberikan semangat bagi kamu untuk kamu lebih tetap setia di dalam menjalankan tugas pekerjaan yang aku percayakan kepada kamu. Pikiran aku kenal tiap-tiap kamu saat ini. Apa yang menjadi pengeluhan dan pergumulan kamu aku tahu. Hamba-hambaku dan anak-anakku bercerai. Kalau aku berikan satu kepercayaan untuk kamu melayani pekerjaan, jangan ada di antara kamu bersungut-sungut ready come tonight. Tapi terimalah itu dengan penuh kerelaan hati dan kesungguhan, supaya kamu akan merasakan berkat-berkat yang aku akan berikan bagi kamu. Ladies, speak I know di kamu tonight. Hamba-hamba dan anak-anak, jangan kamu gelisah, jangan kamu takut. I know the cry, tapi aku minta percayalah kepadaku. Rehesibik I know the cry, yang mustahil bagi manusia tapi bagi aku tidak ada perkara yang mustahil. They know the list, they know the cry. Aku tidak mau kalau kamu tidak mempunyai iman yang sungguh. Karena ingat kamu baik-baik menghadapi pekerjaanku di hari-hari ini. Let's become tonight. Hanya dengan doa. Hanya dengan doa dan iman percaya kamu akan melihat mujizat akan terjadi bagi kamu. Let's become tonight. Dan ingat kamu baik-baik janji-janjiku kepada kamu. Kalau kamu percaya dengan sungguh-sungguh,
kamu akan melihat sesuatu buat indah pada waktunya. Lehesibik albenalikai. Kalau kamu mengalami kekhawatiran hamba-hambaku dan anak-anak, aku minta kekhawatiran yang ada pada kamu, serahkanlah kepada aku. Karena hanya aku yang dapat mempedulikan kamu. Lehesibik albenalikai. Aku berjanji aku tidak akan pernah meninggalkan kamu selama kamu hidup di dalam kebenaran. Sebab itu dengar-dengaranlah kamu kepadaku dan layanilah pekerjaanku dengan sungguh-sungguh. Hai hamba-hambaku dan anak-anak, kamu akan menghadapi masa-masa yang sulit. Lehesibik albenalikai. Tapi satu hal yang perlu aku ingatkan kepada kamu, aku yang memilih kamu. Aku percayakan suatu tugas yang berat dalam melayani pekerjaan. Lehesibik albenalikai. Aku berjanji, aku bertanggung jawab di dalam setiap kehidupan kamu. Adakah kamu yakin itu, hai hamba-hambaku dan anak-anak? Bekris enodile, peganglah janjiku itu. Kamu akan lihat ada sesuatu yang aku akan kerjakan. Asalkan kamu tidak bimbang. Sebab kalau kamu bimbang, kamu tidak akan mendapatkan apa-apa. Tapi karena pekerjaanku, kamu akan lihat aku akan mempermuliakan namaku di dalam setiap kehidupan kamu. Lehesibik albenalikai. Menyerahlah kamu dengan sungguh-sungguh, dan aku minta adikong tunai, hati-hatilah kamu. Lehesibik albenalikai. Kalau aku taruh sesuatu dalam hidup kamu, aku mau kamu jadi berkat di mana kamu ada. Dan bersik adalah belajar berharap pada hai hambaku. Baik adonong, jangan engkau takut, jangan engkau bimbang. Segala perkara ada di dalam tangan Tuhan. Resik adalah demi kepentingan pekerjaanmu. Baik adalah tunai, aku akan lakukan sesuatu yang terbaik bagi kamu. Baik adalah tunai, layanilah pekerjaanmu dengan sungguh-sungguh, jangan bimbang. Adalah tunai, resik adalah tunai. Aisik adalah tunai. Ada hal-hal yang indah yang ketika kamu jalankan dengan setia pekerjaan jangan bergantung kepada manusia, bergantunglah kamu kepada Yang Maha Kuasa. Lehesibik adalah tunai, sejahtera dan berbahagia yang sudah mendengarkan suara roh. Haleluya, terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Hati kami boleh dikuatkan pada saat hari ini. Dalam hadirat-Mu Tuhan, Engkau layak dipuji dan disembah siang dan malam di dalam setiap kehidupan kami. Engkau selalu mengingatkan, menasihati kami dan menegur kami. Lebih-lebih di dalam kami menjalani hidup. Tentu Tuhan, kebutuhan doa kami Tuhan, biarlah kami semakin hari semakin bersungguh-sungguh. Kau tambah-tambahkan Tuhan semangat dan gairah kami untuk senantiasa Tuhan hidup di dalam persekutuan doa, agar kami boleh melihat perkara mujizat terjadi di dalam segala perkara apa yang kami kerjakan. Terlebih Tuhan, kami berdoa untuk rencana kami untuk mengadakan Natal. Tuhan, kami serahkan Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kau bekerja memberikan hikmat bagi panitia yang ada Tuhan. Setiap hamba-hamba-Mu dan anak-anak-Mu jemaat yang terlibat di dalam pelayanan Tuhan, sekiranya Engkau memberikan hikmat, kerendahan hati Tuhan untuk selalu memuliakan Engkau Tuhan, agar lewat pekerjaan Tuhan yang ada kami boleh melihat jiwa-jiwa boleh dimenangkan, yakinkan lewat firman-Mu Tuhan, iman mereka boleh bertumbuh sempurna di dalam Engkau, hingga mereka boleh melihat kemenangan demi kemenangan di dalam berkat dan kemuliaan oleh janji firman-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau senantiasa memberikan kekuatan kesehatan bagi kami, kekuatan kesehatan tubuh jasmani terlebih tubuh rohani kami Tuhan.
Bahkan kami saat ini juga tetap berdoa membawa Tuhan kaum keluarga kami masing-masing, dimanapun mereka berada Tuhan, Kau menjaga, melindungi, memelihara mereka sebagaimana Engkau memelihara kehidupan kami sampai saat ini. Kami boleh dapat bernafas, bergerak, biarlah semuanya itu kami kerjakan untuk hormat dan kemuliaan bagi-Mu. Biarlah Tuhan kaum keluarga kami boleh terpelihara sempurna, dinaungi senantiasa dengan kasih karunia-Mu Tuhan. Kalau Engkau adalah Allah penjaga Israel, Kau juga yang akan menjaga kaum keluarga kami Tuhan dimanapun mereka berada. Segala aktivitas pekerjaan yang mereka kerjakan Tuhan, Kau menuntun dan menjaga mereka Tuhan. Terima kasih, diberkati Tuhan kami semua yang di tempat ini bersama jemaat yang menyaksikan secara live streaming. Kiranya Engkau berkati yang masih bekerja Tuhan, juga Engkau tetap menyertai langkah mereka, agar setiap aktivitas mereka juga Tuhan boleh dapat Engkau berkati Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami serahkan Tuhan segala rencana kami di hari depan ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Engkau yang mengerjakan dengan sempurna. Kami akan akhiri baston kami pada saat hari ini Tuhan, menutup puasa penyangkalan diri kami, dan kami percaya kami boleh mengalami kemenangan di dalam Engkau. Biarlah segala doa, pergumulan kami, kerinduan hati kami Tuhan, Engkau yang menjadi sumber jawaban yang sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera yang dianugerahkan Allah Bapa di sorga oleh cinta dan kasih sayang anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Di dalam persekutuan Allah Roh Kudus memberkati dan menyertai kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput gerejanya di atas awan-awan, di dalam kemuliaan yang kekal sebagai Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami sudah diberkati lewat kebenaran firman-Mu, dalam kami juga menyembah. Kami boleh merasakan hadirat-Mu yang memberikan kekuatan bagi tubuh rohani kami, agar kami tetap setia menjalani kebenaran di tengah-tengah kehidupan kami yang penuh dengan tantangan, hingga kami memperoleh kemenangan di dalam Engkau. Kami juga sudah memberikan persembahan Tuhan sebagai tanda ibadah kami di hadapan-Mu. Kiranya Engkau Allah sumber pancaran berkat, mengembalikan berkat-berkat yang baru berlimpah, berkat jasmani terlebih berkat rohani. Sebentar juga Tuhan kami akan menikmati berkat makanan minuman yang ada. Tuhan, kiranya Engkau terlebih dahulu menguduskan dengan firman-Mu, agar di dalamnya memberikan kekuatan baru bagi tubuh jasmani kami. Kami pakai untuk hormat dan kemuliaan bagi-Mu. Diberkati Tuhan tangan-tangan yang sudah berlelah menyediakannya. Selalu berkat yang ada Tuhan, Engkau juga memberkati bahkan sidang jemaat-Mu simpatisan yang senantiasa mendukung pelayanan pekerjaan-Mu. Kau berhitungkan dan membalas berkat yang baru. Terima kasih Tuhan, ini yang menjadi doa dan ucapan syukur kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Baik, shalom. Sampai bertemu hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.